Udah jam setengah 9 kok, Jabal belum kelihatan ya. Aduh. Oh lah itu Jabal lagi. Halo, Bal. Halo. Makan apa, Bal? Karika nih. Karika Seger-seger gimana, Bal? sebelum ini nih. Oh, Sebentar ini zaman bukannya yang juga seger. di Mendolo sana yang di sebelah itu ada pabriknya? Pabrik Karika. Bukan, ada makanan dari Eropa, setelah strudel itu, kue strudel tapi kan dikombinasi dengan Karika. Kamu penasaran? Ya, saya. Ayo kita coba cek aja langsung ke lokasi, kita Oke. cari tahu sama pemiliknya langsung. Ya, siap. Mau tahu Oke. kok mobil? Motor aja. Siap. Ini loh. Us, helmnya aja dipakai, motornya pakai mobil aja. Oke. Udah, Bal, itu Karikanya buat nanti lagi, nggak usah sambil jalan. Enak nih. Yuk. Cek stabilnya enak gak tuh? Oke teman-teman, hari ini kita akan ke Mendolo, dimana tuh pembuatan strudel, kue yang dikombinasikan dengan bahan makanan khas dari Wonosobo yaitu Karika. Oke, Bal? Jauh gak tuh? Ya sekitar 10 menit paling dari sini kok. Oke. Ini terus semuanya nih. Ya, oke teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Mendolo, tepatnya di Karika Straddle, lihat. Pusat oleh-oleh Patara. Aku cek dulu tuh.
Ayo Bal, Langsung masuk. langsung aja Bal. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalam. Dapat di dalam, jadi terus aja. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Nah, oke jadi teman, ini jadi tempat pembuatan strudel karika yang dimana tadi saya sampaikan di awal bahwa di sini tempat produksinya teman-teman. Ayo Bal. Komplit ya, ada karika juga yang tadi saya makan kayak gini. Tempat buatnya di mana tuh? Belakang itu ya. Untuk tempat pembuatannya ada di belakang Bal. Nah, oke Bal, untuk mengenai strudel karika, daripada kita semakin penasaran tapi kita bingung untuk menjelaskan, takutnya salah kan, kita langsung aja untuk tanya-tanya mengenai strudel karika, mulai dari awal penemunya dari mana dan cara pembikinnya dari mana, kita untuk tanyakan ke sama ownernya aja langsung. Owner sama pencipta karika strudel. Betul, satu-satunya di Wonosobo. Pak Toro. Selamat pagi Pak Toro. Pagi Pak Toro, mohon izin Pak Toro. Siap. Iya Pak, siap. Betul teman-teman, ini udah kayak kafe aja teman-teman. Ini mohon maaf ganggu Pak Toro, mau sedikit tanya-tanya terkait untuk karika strudel yang kemarin sempat viral di media sosial yang asli khas Dieng ya Pak, asli khas Wonosobo. Nah itu untuk asal usulnya karika strudel seperti apa Pak? Ya, sebenarnya itu terinspirasi sewaktu pada bulan Agustus. Di mana pada bulan Agustus terjadi puncak-puncaknya musim kemarau. Di musim kemarau itu pada bulan Agustus itu terjadi fenomena alam yang luar biasa di pegunungan Dieng, yaitu terjadi gunung upas. Gitu. Iya, Di sana terjadi seperti hamparan es di tanaman-tanaman warga dan sebagainya. Suhunya hingga minus 0 derajat, sehingga itu ada menginspirasi beberapa medsos. Ada kata-kata di medsos mengatakan ingin menikmati dinginnya Eropa, pergilah ke Dieng. Dari hal itu makanya kami mencoba untuk memikirkan apa nih yang bisa dikolaborasikan antara Eropa dan Dieng. Ternyata setelah kami baca literasi jurnal-jurnal yang mengatakan di Eropa ada makanan khas yang dulu untuk sajian para tamu kaisar dan raja yang namanya strudel, di mana itu terbuat dari kue pastry dengan isian buah segar. Di sana ada kiwi, strawberry, kemudian apel. Kemudian itu menjadi inspirasi buat kami. Wonosobo punya nih buah khas Wonosobo, khas Dieng, yaitu karika. Nah, dari itu kami kolaborasikan strudel dan isian karika. Oleh karena itu tagnya di situ, tag lainnya Dieng Eropa dalam satu rasa. Terus untuk proses pembuatannya sendiri di balik historinya yang sangat luar biasa itu Pak Toro, untuk proses pembuatannya sendiri ribet nggak Pak? Untuk karika strudelnya itu? Sebenarnya itu juga sih ya. Yang ribet itu dalam pembuatan pastry-nya. Kita alhamdulillah sudah pernah belajar pembuatan pastry itu yang memang semirip mungkin dengan pastry asli yang di Eropa. Dan nanti hasilnya berlayer-layer, kemudian ciri khasnya itu crunchy dan harum nikmat lezat. Berarti setelah saya pahami dari yang dijelaskan sama Pak Toro ini, untuk pastry sama karikanya Pak Toro benar-benar ngolah sendiri Pak? Betul. Dari karikanya pun produksi sendiri Pak? Tidak beli dari tani atau gimana itu Pak? Betul. Jadi kami sebenarnya dari awal ada produsen karika Ichiro. Sirup ya. Karika Ichiro, karika koktail. Nah, kami mempunyai konsep zero waste. Zero waste Apa itu? meminimalisir limbah. Jadi kami berharap tidak ada limbah di tempat produksi kami. Sehingga kami membuat beberapa diversifikasi produk.
Yang tadinya karika in sirup atau koktail, kemudian karika yang terlalu matang kita bikin karika jam. Terus kemudian untuk yang bisa langsung diminum kita bikin karika pulpy, ready to drink. Kalau strudel itu berawal dari pandemi. Masa pandemi, siapa sih yang beli karika kalau bukan wisatawan? Iya. Akhirnya banyak produsen yang tidak mengolah karena tidak ada wisatawan. Nah itu berimbas pula kepada petani, hasil panen mereka tidak terserap oleh produsen. Sehingga banyak petani yang kemudian kembali lagi menanam kentang dengan menebang pohon. Di masa pandemi sudah melandai, wisata bisa masuk, kita para produsen mengolah lagi, tapi populasi pohon karika sudah berkurang banyak. Sehingga kita dalam memproduksinya tidak dalam kata tidak apa ya, tidak match ya, HPP-nya terlalu tinggi. Hanya kita berpikir apa nih yang sekiranya tetap disukai oleh wisatawan, oleh warga Wonosobo sendiri, dan pasti ada profit yang bisa kita ambil. Ciptalah karika. Ternyata warga Wonosobo sendiri juga banyak yang suka. Itu untuk hampers, untuk melihat orang sakit, kemudian berkunjung ke saudara, berkunjung ke kolega, itu alhamdulillah menjadi solusi terbaru buat kuliner Wonosobo. Untuk karika strudel sendiri itu hanya di sini aja ya Pak? Jadi hanya satu-satunya di Wonosobo aja? Hanya sini satu-satu di Wonosobo. Luar biasa inspirasinya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit asal-usul histori dari karika strudel yang sangat luar biasa dari Pak Toro ini. Sangat hebat sekali teman-teman. Dan kebetulan kayaknya di sebelah sana lagi bikin ya Pak? Ya, kita bisa lihat untuk proses pembikinannya Pak. Kita di sini konsepnya open kitchen. Live cooking itu semacam itu Pak. Wisatawan bisa melihat prosesnya, kemudian bisa hasilnya Pak. Oleh-oleh. Oke, kita cek. Bisa kita cek Pak? Silakan. Ini untuk proses pembacanya langsung bisa kita lihat di sini teman-teman. Oke, yes. Jadi untuk olahan karikanya itu dicampur sama bahan-bahan dari estrinya ini Pak? Atau gimana jadi Pak? Ini karika in sirup itu kita buat karika koktail dulu biar meresap, manisnya meresap di buah, kemudian kita campur dengan selai sebagai isiannya. Ini tuh isiannya karika teman-teman. Jadi setelah ini dipanggang ya Pak? Ya. Untuk keawetannya sendiri untuk bertahan berapa hari Pak? Karika strudel ini karena kita tidak pakai pengawet, jadi kita di suhu ruang bisa 5 hari. 5 hari. Tapi kalau disimpan di refrigerator atau kulkas bisa 8 hari. 8 hari. Tapi kalau sudah dipotong cuma 10 menit. Datanya. Pasti habis. Jadi sangat cocok betul. Jadi sangat cocok untuk oleh-oleh ya Pak. Jadi sampai 8 hari, bisa dari wisatawan beberapa yang jauh-jauh dari Jakarta, Bandung itu bisa sampai rumah bisa. Durasi perjalanan mereka masih mencukupi untuk menikmati karika ya Pak. Tapi kalau udah dipotong pasti habis dalam 10 menit deh teman-teman. Saking enak nasi lezat. Ini yang hitam-hitam ini apa? Ini untuk balancing rasa. Karena isinya kan udah manis ya, kita balancing rasanya pakai kismis. Jadi ada asam-asam segernya. Penasaran men, cobain cepet-cepet ini teman-teman. Karika strudel. Ini menjadi oleh-oleh anti mainstream. Betul. Karena biasanya orang ke Wonosobo belinya karika in sirup atau karika koktail. Ini inovasi terbaru yang sekiranya wajib dibeli oleh para wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo ya Pak. Tuh teman-teman, jadi kalian kalau datang ke Wonosobo pengen oleh-oleh untuk dibawa pulang atau buat keluarga di rumah bisa banget sambil menunggu travel datang atau bisnya datang. Ini tepat di terminal Wonosobo teman-teman, ada karika strudel Patara. Ini ya Pak Toro.
Ini sangat cocok untuk teman-teman untuk dibawa pulang. Ada yang lain juga, ada karika sirup yang tadi saya cobain di hotel itu tadi, dan juga jajan-jajan khas yang lainnya. Sangat cocok untuk teman-teman yang buat oleh-oleh datang ke Wonosobo. Itu dibentuk seperti barutan bayi ya. Hajut. Untuk ukurannya segini semua Pak Taro? Atau ada yang kecil, ada yang besar? Oh ya, karena permintaan pasar juga. Iya, betul. Jadi kita membuat karika yang mini juga. Kebetulan karika mini selama ini kita bikin sesuai dengan permintaan. Betul. Jadi kita ready. Kemudian ada yang medium. Medium yang ini segini tadi? Kalau ini yang standar. Oh, ini standar. Ini standar. Oh iya Pak Taro, ini selain untuk karika standar ada yang lain juga ya Pak? Ya, karena kita diversifikasi produk, kita punya Beberapa produk produk. turunan dan produk yang utama. Sebentar, mumpung di sini, ini sebenarnya saya juga ada nih produk turunan dari karika. Ini namanya karika palpe, ready to drink. Ready to drink. Langsung siap santap ya Pak? Ya. Jadi kalau makan karika yang koktel kan repot nih. Iya. Kalau ini kan bisa dibawa Langsung. kemana-mana. Gitu. Tidak harus habis sekarang. Iya ya. Ada lagi apa itu? Ini yang namanya kombucha karika. Ini apa Pak ini Pak? Ini karika sayur fermentasi. Fermentasi menggunakan jamur scubi. Jamur scubi itu selulosa antara jamur dan yeast, yaitu jamur dan spora. Jadi ini hasil akhirnya jadi minuman probiotik. Menyehatkan Kalau juga untuk ya. khasiatnya sendiri ada nggak Pak? Khasiat khusus mungkin? Ya ada. Ini khasiatnya adalah untuk menetralisir pencernaan. Jadi mengkondisikan pencernaan supaya lebih stabil, lebih kondusif, bisa mengurangi asam lambung, ya Pak. terus masuk angin. Terus ada apa lagi tuh Pak yang di bawah tuh? Ini ada ready lagi yang namanya Pakai karika cup. Nah ini karika jus. Oh jus. Oh jadi nggak ada yang isiannya gini ya Pak? Tapi Ya. ini jus. Oh ada jus juga teman. Jadi sangat berbagai macam varian. Ada kombucha ini namanya unik sekali. Banyak Palpi sekali. karika. Dan ada lagi Pak yang lain? Oh ya, oke. Ini terus. Barusan aja nanti Bisa. kita lipat. Oh ya siap. Dapetin teman. Kita cek lagi produksi yang selain itu di sebelah mana Pak? Ya. Sebenarnya kita produksi tetap tidak di sini. Dari sini ya. Ini hanya outlet. Tapi dari hasil produksi itu kita bawa ke sini untuk kita packing. Oh packingnya Oh, di gitu. sini. Oh karika. Oh ini seperti ini. yang tadi saya cobain yang di hotel itu teman-teman. Jadi pakai cup kecil ya Pak? Ya, ada kas kecil, Ada yang besar. Oh iya, beda ukuran ya teman-teman. Jadi berbagai macam ada. Tergantung dompet juga. Jadi semuanya komplit di sini teman-teman harus kalau datang ke Wonosobo harus cobain datang ke Terminal Mendolo tepatnya di di gerbang Mandala Wisata. Gerbang Mandala Wisata. Karika Pak Toro atau Patara.
Nah, ini dia teman Oke. yang ditunggu-tunggu. Kita harus cobain yang tadi udah dipanggang, yang diproses tadi dengan histori sejarahnya yang sangat Lengkap dari mulai lengkap. awal bagaimana Pak Toro menemukan inspirasi dan untuk terciptalah strudel karika ini, dan saya juga pun baru kali ini untuk mencobai. Makanya Nah, saya cobain sangat dulu, teman-teman. excited untuk mencoba. Mari Pak Toro. Silahkan. Cobain ya, Pak. Ambil Pel, pakai tangan Pel. Wih, masih lembut karena baru dipanggang teman-teman. Lihat nih isian karikanya. Ayo kita cobain. Cobain ya Pak. Silahkan. Top. Lembut, masih hangat, enak banget teman-teman. Harus banget cobain itu karika strudel punya Pak Toro. Bener, Mantap. lembut, gurih. Rasa Teksturnya karikanya dapat. juga jelas. Karikanya dapat dan ada kismisnya juga teman-teman. Gaskan. Worth it ya. Mantap Pak. Top. Mantap. Ada lagi nih, Ada lagi teman-teman. sesuatu Pak Toro yang mungkin Kita ada beberapa apa namanya ya? Ini yang dinamakan karika yang premium. Jadi kalau dengan kemasan botol kaca. Ini kenapa botol kaca dikatakan premium? Karena tetap konstan dan stabil untuk rasanya. Lebih awet juga ya. Lebih awet. Jadi bisa tahan 2 tahun bertahan 2 tahun. tanpa pengawet. Itu makanya disebut dengan premium ya Pak. Premium. Kita juga ada produk yang Itu apa itu? Pak? baru ruangan karika. Oh, karika. Seru. Sangat menarik kalau ini. Ini Bisa dicoba untuk aromanya. usianya kayak gini. Tapi itu botolnya agak besar, ada Wangi banget ini. Ini Wow. kayak parfum. Parfum ya. Ini untuk pengharum ruangan. Pak. pengharum ruangan. Jadi bisa kalau di mobil juga seger juga ini teman-teman. Ini juga termasuk olahan dari Pak Toro nih Pak. Betul. Ini kalau melalui proses destilasi, penyulingan. Kalau tadi proses fermentasi. Ini kayak Kalau itu yang yang diambil enak. minyaknya gitu ya Pak. Parfum. Dan ini tadi yang kita kemas itu ada olahan, ada kemasan yang plastik, ada kemasan yang dus. Isinya sama aja, Sama aja isinya. cuma kemasannya beda. Buat para tamu atau pengunjung atau wisatawan, jangan lupa pilih yang ada labelnya. Itu lebar apa itu Pak? Ini label MPIG Karika Dieng Wonosobo. Direkomendasikan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo. Direkomendasi dari pemerintah. Yang sebelahnya Pak? Ini indikasi geografis nasional. Ini dari Kemenkumham. Kemenkumham. Jadi sudah benar-benar Resmi ya Pak. resmi dan Aman Aman, pokoknya, ya. dari rasa sampai dari yang olahan legalitasnya Legalitasnya juga juga udah. terjamin ya Pak. dan ini juga ukurannya berbeda-beda, ada yang besar kecil juga. Oke teman-teman, seperti itu kita untuk jalan-jalan ke Pak Toro di gerbang Mandala Wisata, tepatnya di Patara, dan Karika Strudel ada juga. Jadi untuk teman-teman yang datang ke Wonosobo jangan lupa mampir ke Patara Strudel, oleh-oleh khas Dieng. Jadi jangan lupa kalau datang ke Wonosobo, datang ke Karika Strudel ini menginapnya di Front One Harvest Hotel Wonosobo.